Barengan bersama saya Yohan Sasamudra yang temani Anda di Station Surabaya. Dan tentunya buat Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa langsung mengklik ya beberapa link yang ada di Station Surabaya, dan tentunya Anda bisa menyaksikannya melalui YouTube kami ataupun juga Facebook kami. Dan kalaupun Anda ingin bergabung bersama saya melalui WhatsApp di 081361861247. Nah, Ilovers ya, di sore hari ini saya kehadiran bersama dengan tamu yang spesial saya yang tentu sudah siap di hadapan saya. Dan siapakah beliau ini? Langsung saja kita sapa beliaunya. Ada Bapak Kepala BNNK Surabaya, Bapak AKBP Haji Kartono SH Mhum yang sore hari ini bersama saya. Assalamualaikum Pak Kartono. Waalaikumsalam. Bagaimana Mas kabarnya? Sehat Pak Kartono? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Semuanya pada baik-baik ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Tugas pun juga lancar. Amin. Insya Allah. Kayaknya kita juga dulu pernah virtual Pak Kartono, mungkin ada di YouTube kami siaran bersama dengan Pak Kartono dulu itu. Oke, Ilovers ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama saya di kesempatan kali ini, kita coba untuk membahas terkait dengan atau ngobrol santai bersama dengan Bapak Kepala BNNK Surabaya, Bapak AKBP Haji Kartono SH Mhum, dengan topiknya pembicaraan kita deklarasi dan pengukuhan Kelurahan Bersinar Surabaya di tahun 2001. Nah, untuk saat ini saya mencoba ingin tanya bersama dengan Pak Kartono ini terkait perkembangan untuk BNNK Surabaya sendiri dalam menanggulangi kasus narkoba. Bagaimana ini Pak Kartono? Silakan. Terima kasih, selamat sore Ilover dan para penggemarnya. Selamat sore Mas. Selamat sore juga Pak Kartono. Salam sehat semuanya buat warga masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Amin. Semoga di masa pandemi ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita semua diberikan kesehatan sehingga masih dapat menjalankan aktivitas masing-masing, jaga diri, jaga jarak, dan tetap pakai masker dan cuci tangan. Bapak sekalian, warga masyarakat Kota Surabaya khususnya, pada sore hari ini saya diundang oleh Ilover, gitu. Mas siapa namanya? Dengan Johan Bapak. Mas Johan, selamat sore Mas Johan. Tentunya kami ingin sedikit memberikan suatu edukasi kepada warga masyarakat terkait perkembangan narkotika di wilayah kota besar Surabaya. Kenapa saya sampaikan bahwa ini kota besar? Satu, luas wilayahnya, jumlah penduduknya, penduduk yang tetap, musiman, pendatang, penduduk mencari rezeki, penduduk yang tinggal tidak tetap yang berada di Surabaya. Inilah yang menjadi suatu permasalahan yang sangat konflik di tengah-tengah pemerintahan Kota Surabaya. Nah, tentunya BNN Kota Surabaya sendiri tidak bekerja sama sendiri, tentunya juga bersama rekan-rekan relawan, GMDM, pengurus GMDM dan seluruh komponen masyarakat, pemerintah Kota Surabaya dan seluruh instansi pemerintah, negeri swasta dalam rangka mensikapi bagaimana visi daripada strategi Bapak Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024 bahwa terwujudnya masyarakat yang terlindungi dan terhindar dari kejahatan narkotika. Karena sampai saat ini walaupun situasi pandemi, situasi sulit seperti ini, narkoba tidak pernah berhenti untuk beredar. Karena terindikasi bahwa narkotika ini, para bandar, para pengedar ini mereka orientasinya adalah bisnis. Dan ini rata-rata adalah merupakan wujud daripada proxy war, di mana
perang antar negara yang digunakan alat yaitu adalah narkotika. Narkotika. Nah, karena kita sinyalir, kita analisa bahwa narkotika ini rata-rata berasal dari luar negeri. Malaysia, Kuala Lumpur, dari Taipei, dari Hong Kong, ini ternyata seperti itu. Dan datangnya narkotika ini tidak tanggung-tanggung, Mas. Kiloan. Iya. Mas tahu sendiri bahwa beberapa waktu yang beberapa bulan lalu, mulai dari Mabes Polri, BNN, Polda Jatim, Polres jajaran, ini bisa dihitung sampai ton-tonan gitu. Iya. Dan ini kalau sudah sampai beredar di tengah masyarakat, ini adalah merupakan suatu ancaman. Di narkoba ini ancaman yang sangat berat, musuh yang sangat berat, karena akan merusak susunan saraf otak manusia. Tidak pandang bulu, mulai dari usia dini, usia menengah, dewasa dan juga para orang tua. Iya. Tidak pandang bulu. Sampai beberapa waktu lalu kita ini mengamankan para pecandu itu, alasannya bahwa untuk obat. Kalau Bapak mau sembuh pakai ini, obat ini, ternyata itu adalah sabu. Ternyata tidak sembuh, malah ketergantungan. Nah, kalau sudah ketergantungan ini dampaknya sangat luas. Satu, dari faktor ekonomi, harganya mahal. Kedua, ketergantungan, dan yang ketiga, tidak bisa sembuh. Kalau sudah tidak bisa sembuh, ini sulit. Akhirnya apapun dilakukan ya Pak ya. Apapun dilakukan, mencuri, mencopet, kejahatan tidak karuan. Iya. Bisa-bisa perekonomiannya bisa hancur lebur. Iya. Nah, selama ini yang menjadi sasaran empuk adalah rata-rata kaum milenial. Oleh karena itu, dari BNN berharap kepada seluruh masyarakat, mari kita betul-betul paham bahwa narkotika ini adalah racun yang meracuni, merusak susunan saraf, merupakan indikatornya adalah bisnis oriented dari para bandar pelaku. Karena Mas tahu bahwa di luar negeri, di Malaysia, Kuala Lumpur, itu sabu di sana itu ada 400-500 juta sekilo. Sekilonya ya. Sekilo. Tapi kalau di Indonesia bisa 1,5 miliar. Ini bukan main keuntungannya. Dan ini adalah kejahatan terselubung. Bisa kaya mendadak itu ya Pak ya. Kaya tapi dikejar-kejar sama ini ya, aparat gitu ya. Karena melakukan pelanggaran gitu. Bukan pelanggaran aja, mengancam. Merusak, membunuh karakter, merusak susunan saraf, membunuh masa depan bangsa, masyarakat, para pemuda. Nah ini tentunya kami berharap ini bukan tugas BNN saja, tugas seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, perintah undang-undang, yaitu dari Undang-Undang 35 2009 narkotika, bahwa peran serta masyarakat ini diharapkan sekali memberitahu, minimal membentengi diri kita masing-masing, yaitu ketahanan keluarga. Di sana ada ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, ketahanan kelembagaan, pemerintah, rumah tangga. Ini minimal bisa menjaga keluarga kita masing-masing. Itu dari keluarga kita amankan. Jadi sekali lagi kami mengajak, mengimbau, mari keluarga kita amankan untuk dijauhi daripada narkotika. Nah, karena memang BNNK sendiri tidak bisa ya untuk action sendiri ya tanpa ada peran daripada masyarakat sendiri, karena memang masyarakat itu memiliki andil yang cukup besar ya, dan keluarga ya, sektor keluarga ini yang juga harus mendapat edukasi terkait dengan kasus-kasus atau narkoba gitu ya Pak ya. Nah sekarang ini yang sudah dilakukan oleh BNNK Surabaya di kota Surabaya untuk menekan angka kasus narkoba seperti apa ini Pak Kartono? Terima kasih.
Di PNN sendiri ada beberapa program rutinitas dari pusat, ada pembinaan teknis, bintek, penggiat-penggiat, relawan-relawan. Kita secara bertahap membentuk penggiat, membentuk relawan, membentuk satgas. Satgas yang kita bekali dengan satu ilmu pengetahuan tentang narkotika. Dengan harapan penggiat-penggiat itu adalah merupakan duta-duta BNN, orang-orang pilihan-pilihan, merupakan garda terdepan daripada kita untuk memberikan informasi secara dini, memberikan edukasi secara dini kepada pertama pada keluarganya, kedua kepada saudaranya, ketiga kepada warga masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Jadi seperti yang kita sampaikan bahwa Surabaya itu telah memiliki relawan-relawan, itu GMDM contohnya. Itu kita secara rutin dan berkelanjutan itu dibintek dia. Satu sekali bintek 50 secara berkelanjutan. Kita bekali pengetahuan, kita bekali tentang contoh-contoh narkoba, kita bekali cara mengedukasi tentang bagaimana untuk tidak terjerat, bagaimana untuk bisa menghindar, bagaimana untuk mengetahui seperti apa sih itu sabu, ganja, ekstasi seperti apa, minimal tahu. Kemudian meningkat kepada program berkelanjutan. BNN Kota Surabaya 2019 itu sudah mengadakan kegiatan Award Surabaya Bersinar. Ini program berkelanjutan yang juga berbarengan dengan relawan-relawan GMDM Surabaya. Ini tugasnya adalah secara bertahap, secara terprogram ini mengedukasi kepada seluruh masyarakat Surabaya. Pertama kita berikrar, setelah itu kita bersosialisasi, berdialog, kita turun ke lapangan, turun ke masyarakat secara bertahap untuk mengedukasi kepada masyarakat. Nanti setelah masyarakat itu kita edukasi, tentunya akan bisa memberikan informasi kepada yang lain. Jangan coba-coba mendekati narkoba. Iya. Itu sudah kita lakukan sampai ada beberapa kelurahan, 12 kelurahan yang terbaik. Artinya yang betul-betul mensupport kegiatan BNN Kota Surabaya di bidang mengedukasi secara berkelanjutan, secara bersama-sama pada masyarakat Surabaya. Untuk 2021 kita mencoba insya Allah nanti tanggal 20 Maret 2021 akan deklarasi dan pengukuhan Kelurahan Bersinar 2021, mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya warga Kota Surabaya, untuk berani melawan narkoba. Sampai kita ada yel-yel Surabaya wani lawan narkoba. Kemarin sudah kita bertatap muka dengan Pak Wali Kota, Pak Iri Cahyati. Beliau sangat peduli sekali dan berharap ada salah satu wilayah yang dinyatakan menjadi zona hitam. Zona hitam di wilayah salah satu Kota Surabaya untuk menjadi suatu strategi bagaimana untuk mengatasi wilayah tersebut bisa menjadi putih. Artinya apa? Tidak lagi dijadikan ajang, tidak memiliki status wilayah yang menjadi peredaran narkotika. Kesan seperti ini kita harus hilangkan. Nah, ini tentunya BNN tidak mampu bekerja sendiri. Bekerja dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan relawan, dengan satgas, dengan pemerintahan dari mulai RT, RW dan kecamatan ini. Dengan harapan akan mendatakan apakah wilayah tersebut murni
penduduk asli atau pendatang atau musiman atau kos-kosan. Iya. Mas tahu nggak Surabaya ini penduduknya hampir 3,9 juta. Itu 3,9. luar biasa. Cukup padat dan Padat banyak sekali, gitu Pak ya. padat sekali. Dan itu menjadikan masalah-masalah khususnya di narkotika besar sekali gitu ya Pak. Ya tidak menutup kemungkinan karena dengan harapan mereka bisnis narkoba ini akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kan kerja narkoba itu kan dinilai paling ringan. Iya. Hanya mereka tidak bagi resiko. Saya tahu saat ini tahanan di Jawa Timur ini kurang lebih ada 26.000 narkotika. Iya. Contoh di Jawa Timur ya Pak ya? Jawa Timur, Jawa Timur. Contoh kapan hari saya diskusi dengan Porong dengan Medaeng, itu sampai kartuan nolak-nolak gitu. Nolak-nolak. Iya. Katakanlah dari 3.000 itu 2.500 lebih itu tahanan narkotika. Di Pamekasan 2.200 itu 2.000 tahanan narkotika. Jadi hari-hari para sipir, para petugas rutan itu berkecimpung dengan orang-orang narkotika semuanya. Mau tidak mau, ya mohon maaf, masuk biasa-biasa, keluar jadi luar biasa. Iya, betul. Bahkan ada kesan bahwa lebih baik di penjara daripada di luar, karena di penjara dikasih makan, tidur gratis, mandi gratis, bisa santai-santai. Tapi bagaimana nasib keluarganya, anak istrinya? Iya. Nah ini juga menjadi permasalahan yang sangat serius. Karena apa? Menghukum satu orang itu biayanya puluhan juta, mulai dari penyelidikan, mulai dari proses penyidik, mulai dari sidang sampai putusan hakim, ini biayanya cukup luar biasa. Jadi negara cukup biaya negara cukup besar. Iya. Satu tersangka, satu narapidana itu bisa ratusan juta satu orang. Satu orang saja gitu. Kalau tinggal ngalikan, kalau 26.000 orang tinggal ngalikan berapa miliar, berapa triliun yang harus digunakan untuk pembiayaan mereka, karena makan, tidur, air, listrik semua biaya negara. Iya betul, jadi makanya enakan ditahan daripada di luar cari yang susah. Tapi kasihan juga ya keluarganya ya, itu. Pak ya. Dia kadang-kadang mohon maaf, kalau orang sudah kecanduan, sakit. Orang kecanduan itu kan orang sakit, Mas. Iya. Jadi kalau ada pengguna-pengguna yang sudah kecanduan, itu orang sakit yang harus diobati. Kasihan kalau dia nggak diobati. Iya, nah, betul. akan tetapi sampai sekarang yang menjadi permasalahan adalah lembaga-lembaga rehab ini belum mampu untuk menampung. Saya pernah ngirim ke Lido Bogor. Itu tempat rehabilitasi terbesar di Indonesia. Itu aja waiting list. Saking penuhnya itu. Iya, ini berarti cukup besar sekali ya Pak ya kasus narkotika itu Pak ya. Besar sekali. Jangan dianggap, karena yang kedua mohon maaf, kasus narkoba ini kan kalau ada salah satu keluarga kan menjadi aib. Diem. Nah padahal kita sudah menginformasikan kepada seluruh masyarakat, apabila ada keluarga yang terpapar narkotika, kecanduan gitu ya, kecanduan, segera koordinasi ke BNN untuk di asesmen. Tinggal nanti mau dikirim kemana, ke Lido, ke Dogado, ke Lawang, ke Batu Malang, atau di tempat rehabilitasi lain, dengan harapan untuk bisa dirapat secara periodik, secara sistematis, kembali kepada fungsi sosial. Kalau dibiarkan di rutan tambah parah, Mas. Tidak sembuh-sembuh gitu dia ya. Enggak, masuk kucing lo jadi harimau. Bener, tambah canggih itu. Tambah ngeri ya actionnya. Jadi ya, inilah permasalahan nasional yang mudah-mudahan dengan banyaknya permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat ini, para petinggi-petinggi pemerintah juga memikirkan bagaimana solusinya. Karena apa? Walaupun ditangkap sudah tontonan, itu juga masih banyak. Karena saya sampaikan, seluas daratan masih luas lautan. Nah, benar. Masuknya narkotika ke Indonesia ini bisa lewat darat, bisa lewat udara, bisa lewat laut. Yang dimana
sarana-sarana transportasinya itu lebih canggih kadang-kadang. Kapal-kapal pembawa barang haram itu lebih hebat. Lebih canggih dari ya Pak. punyaan aparat. Betul. Speedboat itu sudah bisa kaliber sekian ini. Kecuali mereka sudah apes nabrak tongkang baru deh. Baru ketangkap gitu. Nabrak teri yang lagi muda itu baru apes itu. Kalau yang mereka masih lihai-lihai bisa lolos. Buktinya beberapa waktu lalu dari BNN mengamankan sampai 500 kintal itu lebih itu sabu itu. Kalau sudah beredar ke masyarakat, berapa juta orang diracuni itu. Mungkin ini ya Pak ya, bukan sekarang gitu ya, tapi kedepannya akan terjadi kerusakan-kerusakan di organ tubuh kita ya Pak ya, gitu ya. Narkotika itu seperti itu ya sifatnya Pak. Ya gitu ya. Iya, jadi narkotika ini adalah senjata pembunuh massal secara perlahan. Secara pelan-pelan. Seperti kemarin waktu kita ngamankan usia 41 dia. Setelah di asesmen ternyata 11 tahun dia menggunakan narkotika. Usia 41, 11 narkotika berarti sejak usia 30. Ini sudah sesunan saraf tidak dapat berfungsi secara sosial. Jadi ya artinya tidak punya harapan lagi. Tidak punya harapan. Nah, dengan program pengukuhan desa kelurahan bersinar ini harapan kami mampu menyentuh kepada titik-titik masyarakat dengan harapan memiliki pengetahuan tentang narkoba. Supaya mereka itu menjadi pahlawan bagi keluarganya, bagi saudaranya, tetangganya, untuk betul-betul memiliki imun. Tidak hanya COVID aja nih. Iya. Iya benar. Imun. Kalau COVID kan langsung beberapa menjadi tidak tertolong. Tapi kalau narkoba ini membunuh secara pelan-pelan. Jadi orang hidup itu nggak ada artinya lagi. Pemalas nyambut geng nggak mau. Maunya sih nyabu terus. Otaknya nggak berfungsi gitu. Otaknya udah nggak berfungsi. Jadi itulah salah satu tujuan proxy war itu antar negara ini ada beberapa meracuni generasi muda dengan harapan menjadi lemah, kekuatan bangsa menjadi lemah, akhirnya masyarakatnya bodoh-bodoh, mudah dijajah. Teroris termasuk juga teroris. Jadi bahaya negara yang paling rawan adalah terorisme dan narkotika. Dua pembunuh senjata bangsa ini yang rawan adalah terorisme dan narkotika. Ini harapan kami nanti secara berkelanjutan. Deklarasi dan pengukuhan kelurahan bersinar ini betul-betul dapat mengedukasi masyarakat. Dari 39,9 ini ya bisa 5% lah gitu. 5% udah bagus ya Pak ya? Iya bagus lah, artinya minimal bisa mengurangi peredaran narkotika. Jangan terus nih. Artinya ada namanya war on drug, perang melawan narkoba. Jadi menangkap, memproses itu bukan tujuan utama. Tidak akan sembuh kalau parah. Contoh dihukum seumur hidup. Kadang-kadang mohon maaf di lembaga masyarakat pun dia masih memanfaatkan kelengan petugas. Sekarang tugasnya 5 yang dihukum 3.000. Bagaimana mampu untuk mengawasinya? Tidak akan mampu. Manusia masalahnya. Kembali kepada peranan kita masing-masing. Harapan saya nanti dengan kegiatan deklarasi pengukuhan kelurahan bersinar di Kota Surabaya ini, masing-masing seluruh komponen masyarakat bangsa ini betul-betul tidak mau dan mencoba-coba untuk mendekati narkoba, membiarkan narkoba beredar secara bebas, minimal membentengi dirinya masing-masing gitu loh. Benteng jangan minimal. Keluarga ya Pak Kartono. Iya, ketahanan keluarga itu nomor paling satu. Basic atau dasar tujuan itu. Jadi keluarga memiliki basic satu, basic agamanya bagus, mentalnya bagus, anak-anaknya berkualitas, tidak mudah tergoda, terayu, dibujui oleh
para pengedar-pengedar yang ada di kota Surabaya. Oh gitu. iya iya. Pak Kartono, saya tadi sempat Pak Kartono bilang bahwa ada asesmen ya Pak ya terhadap penyalahgunaan narkoba. Ini kayaknya pemakai ya ini Pak. Ini gimana ini Pak Kartono? Kalau ini kan kadang masyarakat takut gitu loh Pak Kartono. Aku nanti melaporkan, nanti aku nanti di penjara dan sebagainya. Ini gimana ini Pak? Mungkin bisa sedikit dijelaskan kepada e-lover semuanya yang ada di kota Surabaya atau mungkin ada yang di luar kota Surabaya. Terima kasih pecinta e-lover yang terhormat. Jadi kami sering menginformasikan kepada seluruh masyarakat. Jadi di narkotika itu ada dua, penyalahguna dan penyalahgunaan. Kalau penyalahguna itu adalah mulai dari bandar, pengedar, kurir, penjual, perantara, pembeli. Kalau penyalahgunaan itu adalah para pengguna, orang yang menjadi korban. Jadi penyalahgunaan itu adalah orang yang menjadi korban rayuan, bujukan, ditipu untuk memakai narkotika. Sudah saya cantakan di depan tadi. Sampai sakit gak sembuh-sembuh ya? Iya. Coba pakai ini. Ini tuh apa? Coba aja, gak akan ngomong dia. Sekali dua kali coba ini. Enak, oh enak, enteng gitu kan. Iya, fly gitu. Sekali dua kali lama-lama apa itu? Itulah yang dikatakan sabu. Pertama gratis, kedua gratis, ketiga harus beli. Harus beli, ya. Begitu sudah kecanduan, mereka mau harus beli. Nah, itu ada penyalah korban. Nah, para korban-korban ini adalah orang-orang sakit yang harus diobati. Nah, ya. Untuk mengetahui bahwa itu adalah pengguna pecandu kelas berat, coba pakai ini perlu asesmen. Di BNN Kota Surabaya ini ada tim asesmen terpadu. Di situ ada dokter jiwa, ada psikolog, ada kejaksaan, ada penyidik Polri, ada PP4 itu ada semuanya tim. Jadi tidak tulis. Terus ada BNN dan ada tim hukum. Nah, salah satu tujuan asesmen itu adalah untuk mengetahui kepada seseorang penyalahgunaan itu ini pengguna pecandu kelas berat atau kelas ringan ini. Nah, akhirnya dilakukan oleh asesmen beberapa petugas. Setelah itu dia akan di-ANEF. Masing-masing petugas yang asesmen itu akan konsolidasi untuk dikonsolidasikan dengan dipimpin oleh kepala BNN. Apa hasilnya Pak? ABC. Ternyata mereka adalah sudah pecandu kelas berat. Seperti contoh kemarin. Dan sudah 5 tahun mereka sebagai pecandu narkotika dari segala macam jenis narkoba. Mulai dari miras, ekstasi, sabu, puto, ganja, semua dicoba. Nah, kalau sudah diketahui hasil asesmen itu, maka akan direkomendasikan dirawat nginap. Contoh, kalau dia volunteer itu datang ke kantor BNN Mas. Oh gitu, iya. Setelah itu direkomendasikan ke Menur contohnya, ke Dukadu Makassar. Itu pun harus didampingi oleh orang tua wali. Tujuannya adalah untuk mempertanggungjawabkan, untuk mengetahui bahwa keluarganya itu akan direhab di salah satu tempat. Itu yang datang ke kantor kami, namanya volunteer. Ya. Kemudian yang ketangkap, ada di situ surat edaran Mahkamah Agung bahwa para pengguna yang barang buktinya 1 gram ke bawah dan bukan jaringan narkotika itu dapat dilakukan asesmen. Jadi kalau walaupun BB-nya 0,5, 0,0, tapi kalau mereka jaringan narkotika maka diproses hukum. Direhab juga, tapi rehab secara putusan hakim yang menentukan. Tetap dilakukan asesmen oleh BNN, tapi mereka menjalani proses hukuman yang menentukan nanti hakim. Dia dikenakan putusan rehab sekian tahun, menjalani hukuman. Kenapa? Walaupun dia pecandu, penyalahgunaan, tapi mereka ini tahu jaringan. Iya. Karena apa? Mohon maaf, dia pengguna kan tentunya kan pertama kan dikasih, kedua, tiga, empat kan dia beli. Otomatis membeli barang-barang haram itu kan tahu jaringan. Iya. Jadi kita juga menyampaikan kepada penyidik Polri bahwa kita mau
mau asesmen tapi dengan syarat hasil penyidikan bukanlah jaringan narkotika. Jaringan itu apa? Jaringan itu adalah tahu di mana tempat jual beli barang, di mana tempat memasok barang, di mana bantar barang. Ini harus dikembangkan. Saya pernah nangkap tahun 2018 itu dari 0,5 itu bisa dapat 5 kilo sabu. Karena dia tahu jaringan, dikembangkan lewat percakapan handphone, lewat dia dari mana gitu ya, Pak? Iya, ya? dari mana dikembangkan akhirnya mengembang, ternyata dia tahu jaringan. Hanya modus-modus. Nah, ini diharapkan begitu mereka mampu membantu penyidik BNN maupun Polri menunjukkan, maka mereka nanti juga akan dilakukan rehab. Nah, di situ nanti akan ditunjukkan peran. Dengan yang memutuskan hakim, kecuali yang tadi saya sampaikan. Itu contoh kepada penyintai lover, apabila ada keluarga, teman, sahabat yang keluarganya saat ini menjadi pecandu, silakan datang ke kantor BNN, kita akan asesmen. Berarti kita selamatkan, kita akan menyelamatkan dari para penyalahguna narkotika yang daripada nanti ketangkap oleh petugas. Jadi silakan datang, akan dilakukan asesmen, nanti dari asesmen itulah kita simpulkan. Dan juga setelah diketahui keluarganya, nanti kan keluarganya mendampingi nanti. Bapak Ibu, keluarganya ini sudah menjadi pecandu. Pecandu itu orang yang sudah menggunakan kelas berat. Masih pemula, Bang. Masih coba-coba pakai, mumpung belum, Bu. Kita kalau belum, kita rawat jalan, kita konseling seminggu 2 kali. Ikuti perkembangan. Jadi nggak usah khawatir ya, Pak. Nggak usah khawatir, silakan aja. Biasanya justru kan orang-orang pada takut gitu, wah aku kalau laporan ke BNNK atau laporan ke polisi nanti aku ditangkap dan sebagainya gitu ya. Enggak, kalau pengguna itu sebaiknya ke BNN. Karena ke BNN, ya? Yang punya tim asesmen terpadu itu hanya di BNN. Anggotanya ada polisi, ada jaksa, ada psikolog, ada psikiater, ada tim hukum, ada. Jadi sekali lagi, datang ke kantor BNN, mudah-mudahan tidak akan dihukum, akan dilakukan rehabilitasi, disembuhkan, rawat nginap dan bisa rawat jalan. Lihat kasus posisinya. Oh, ini pengguna kelas berat, supaya sembuh rawat nginap, kita kirim ke Menur, namanya. Menur kan deket aja itu. Itu Bu, putranya dikirim ke Menur dengan harapan untuk dilakukan satu edukasi. Secara medis maupun secara sosial itu. Ya, itu. Iya, menarik ya Pak Kartoni ya, banyak hal masalah terkait dengan kasus narkotika ya yang berkembang di Kota Surabaya. Dan ini mendapat like ini di Facebook kami dari akun Facebook bernama Heri Bondet, kemudian ada akun Facebook dari Riki Mahardika dan beberapa yang lainnya. Pak Kartono ini menyaksikan siaran kita, Pak Kartono. Alhamdulillah, semoga saja apa yang menjadikan peran daripada BNNK sendiri ini bisa tercapai nantinya. Nah, Pak Kartono, mungkin dalam deklarasi dan juga pengukuhan Kelurahan Bersinar Surabaya 2021 nanti, BNNK konkretnya nanti seperti apa nanti? Terima kasih. Insya Allah tanggal 21 Maret 2001 di City Mall Pakuwon, kita akan mengundang seluruh Forkominda Surabaya, Kota Surabaya, juga Kepala BNNK jajaran Jawa Timur, dan camat, lurah, relawan, penggiat masyarakat. Kami akan deklarasikan bahwa berjanji dengan sepenuh hati tentunya. Benar, mengajak dengan sepenuh hati untuk betul-betul berani melawan narkoba. Itu. Betul. Kemudian visi kami dan misinya adalah ingin mewujudkan bahwa masyarakat Surabaya khususnya supaya terhindar dan terselamatkan dari kejahatan narkotika. Dan masyarakat nanti insya Allah secara perlahan kita akan bisa mengedukasi secara
parsial, walaupun tidak secara keseluruhan karena jumlah masyarakat Kota Surabaya ini cukup luar biasa, besar sekali, penduduknya padat, wilayahnya luas, luas sekali, dengan harapan kedok tular lah. Iya. Tiada hari tanpa kawan baru. Saya dengan keluarga, jangan narkoba gitu sampaikan ya, Pak, ya? Karena rasio employer pelayanan Polri, BNN itu satu bisa banding 500 orang. Satu Polri, TNI, Polri ini, dan mereka tidak semua petugas itu paham tentang apa itu kejahatan narkotika. Tetangga sendiri saja kadang-kadang tidak paham kalau tetangga itu keluarnya kok malam terus ya. Siangnya tidur, kok keluarnya malam, keluar masuk malam. Ada apa ini? Iya, ada apa lah? Ini untuk juga memberikan edukasi kepada RT RW, tokoh Thomas, alim ulama kita libatkan untuk betul-betul peka, Mas. Peka lingkungan. Iya. Peka terhadap kegiatan aktivitas lingkungan. Sampai saya juga dulu waktu SB itu berharap ada namanya portal masing-masing RT itu. Oh iya. Kalau minimal setiap RT, setiap RW itu ada portal, keluar masuk, ada yang jaga kan. Tidak semua orang bisa masuk. Karena mohon maaf di Kota Surabaya ini, apalagi yang jalan-jalan sempit itu. Iya. Sempit sulit itu. Tugas masuk udah ketahuan. Ada orang asing masuk, hati-hati ya. Gitu. Iya, benar. Nah ini seperti di daerah, mohon maaf, daerah Semampir, Kapasan. Itu kan daerah saya, Pak. Daerah sempit kan. Iya, artinya benar. Tempat-tempat mereka untuk bersembunyi ya. Iya. Inilah mereka akan sembunyi di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh aparat. Jadi mohon maaf rekan Surabaya, kami hanya berharap cintailah keluarga, cintailah diri sendiri, bimbing anak-anak, awasi anak-anak. Betul. Untuk tidak salah bergaul. Iya. Dengan siapa bergaul, kepada siapa bergaul, seperti itu, Mas. Insya Allah kalau minimal kita sama-sama punya cita-cita, etikat baik untuk memberantas ya, dengan tulus, bisa terselamatkan dari semuanya, kayak gitu. Seperti itu, Mas. Ya. Ini juga ada like lagi dari akun Facebook Ibu Siti Munawaroh ini. Ini kalau sudah memberikan like gitu itu Pak ya, kalau di Facebook Station berarti mendukung program-program dari BNN gitu ya Pak ya, khususnya terima khususnya kasih. untuk di Kota Surabaya karena memang terima kasih, Pak. Tanpa Anda semuanya e-lovers ya, BNNK tidak maksimal nanti akan melakukan program-program untuk memberantas narkoba. Nah, untuk itu Anda diajak bersama-sama dengan BNNK dan kita semuanya ini harus bisa memberantas peredaran ataupun juga yang berbau narkotika. Bukan begitu ya Pak Kartono? Betul ya. Baik, kalau gitu Pak Kartono, di sesi terakhir kali ini mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ke e-lovers yang lainnya di Kota Surabaya atau di luar Kota Surabaya atau juga di Indonesia atau juga ke luar negeri. Ini karena memang link kita ini bisa dipantau atau juga dinikmatin di luar negeri. Silakan Pak Kartono. Terima kasih pecinta e-lover yang kami hormati, kami muliakan. Tiada artinya kita ini hidup sendiri tanpa orang lain. Oleh karena itu, mari kita bersatu menyatukan visi, cita-cita, menyatukan misi, tekad bersama-sama, bersama BNN, bersama aparatur pemerintah yang lainnya, kita perang melawan narkoba. Kemudian yang kedua, mari kita cintai diri sendiri, cintai keluarga, dan cintai lingkungan, saudara dan keluarga untuk terhindar jauh dari narkoba. Kepada seluruh komponen bangsa, masyarakat, mari betul-betul kita berani bertekad untuk wujudkan Indonesia umumnya, khususnya Surabaya, terhindar, terselamatkan dari bahaya narkotika. Insya Allah dengan pilihan yang baik, hidup sehat 100%, itu produktif dan bahagia tanpa narkoba. Mari sekali lagi
mari kita bertekad bersama-sama berani untuk melawan narkotika. Seperti itu. Iya. Ya. Semoga saja Pak Kartono dalam agenda nanti di tanggal 20 ya Pak Kartono ya. Iya. Ini terkait dengan deklarasi dan juga pengukuhan Kelurahan Bersinar Surabaya tahun 2021 ini bisa tercapai dan sesuai dengan rencana dari teman-teman BNNK ataupun juga para relawan yang selalu apa ya Pak ya untuk mensupport ya mensupport ya agar narkotika itu janganlah didekati, tinggalkan jauh-jauh. Mari kita hidup secara sehat begitu ya Pak Kartono. Pak Kartono, terima kasih sudah hadir bersama kami di E-Station Surabaya, dan tentunya ini obrolan kita ini bisa menjadikan pencerahan buat kita semuanya agar yang namanya narkoba itu atau narkotika itu selalu jahat kepada kita dan bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan organ-organ tubuh kita sehingga organ tubuh kita menjadi sakit ya. Apalagi di saat-saat pandemi seperti ini harus kita waspadain juga ya Pak Kartono ya. Baik, terima kasih Pak Kartono sudah bergabung bersama kami dan sukses selalu. Jaga kesehatan Pak Kartono. Terima kasih. Salam Surabaya wani lawan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lovers, itu tadi obrolan saya dengan Bapak Kepala BNK Surabaya dengan Bapak AKBP Haji Kartono SHM Hum yang terkait dengan atau ngobrol soal deklarasi dan juga pengukuhan Kelurahan Bersinar Surabaya 2021. Semoga saja apa yang menjadi obrolan kita menjadi sangat bermanfaat dan yang pastinya jauhi narkoba. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi.